apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Ya. Jadi kalau kita mau berfokus kepada kehebatan atau kebaikan daripada sebuah penyakit, boleh, nggak ada salahnya. Tapi di sisi lain juga kita kalau mau berfokus juga kepada kehebatan, kebaikan, keagungan, kecerdasan tubuh manusia juga boleh. Ketika kita sakit, yang salah adalah, kalau dulu yang salah adalah kita karena kita makan sembarangan. Kamu sih nggak olahraga, kamu sih kurang istirahat, kamu sih merokok, kamu sih konsumsi alkohol berlebihan, kamu sih menyalahgunakan obat, makanya dia sakit. Nah itu kita harus hidup dengan konsekuensi kita nggak enak. Tapi kalau sekarang, kalau seandainya kita sakit, yang salah siapa? Karena kamu nggak pakai masker, karena kamu keluar rumah, karena kamu nggak jaga jarak sama saya, makanya saya jadi harus sakit. Kunci daripada yang namanya kesehatan kita yang disebut dengan namanya apa? Protokol sehat, proteksi dari dalam. Tapi kembali lagi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan hari ini kadang-kadang melemahkan hati ketika terjadi mungkin yang namanya argumentasi sana-sini antara petugas dengan masyarakat, antara yang mungkin ada apa kayak satpam atau satpol pp atau mungkin polri, TNI atau apa dengan masyarakat hanya gara-gara urusan protokol kesehatan. Nah itu terjadi seperti itu karena kalau saya lihat lebih kepada kita semua ini sedang kehilangan yang namanya akal sehat dan arti serta makna gitu. Jadi dalam membuat satu kebijakan sendiri itu memang yang dibutuhkan itu adalah, kalau istilahnya orang bilang jangan terperangkap dalam sebuah metode, tapi memahami esensi daripada metode tersebut. Jadi esensinya itu adalah apa? Esensinya adalah negara itu peduli sama kesehatan masyarakatnya. Tapi membayangkan, kok kamu nggak pakai masker, habis itu kamu saya pukul. Nah ketika kita mukul orang, itu kita nggak menyehatkan dia, tapi kita mendapatkan sebuah kebenaran karena dianggap, kok kamu nggak pakai masker. Tapi nanti ketika kita memakai base science, pendekatan sains yang lebih detail lagi, cara memakai maskernya sendiri juga ternyata salah. Kali ini boleh buka, kalau makan boleh buka, kalau ini virus jadi harus tahu, kalau dia lagi makan berarti nggak boleh serang, kalau pas lagi nggak makan baru boleh serang. Oh nanti kalau jam segini boleh, nanti kalau boleh masuk rumah boleh buka, boleh tutup, dan sebagainya. Kita tahu ini akhirnya menjadi hanya sebuah formalitas ketimbang daripada esensi sesungguhnya bahwa kita itu harus pakai masker. Kesehatan kita itu bukan di tangan perilaku orang lain. Nasib perasaan kita itu bukan di tangan perilaku orang lain. Contoh misalnya, begitu orang lain kasih kita pujian, kita happy. Orang lain giniin, kita setengah happy. Orang lain giniin, kita mulai nggak terlalu happy. Begitu orang lain giniin, kita marah. Tapi orang lain giniin lagi, kita happy lagi. Sekarang pertanyaannya, kita ini apa? Kita ini apa namanya? Mapet, ya apa? Boneka apa namanya? Jadi nasib kita itu di tangan itu. Waduh, orang lain keluar, wah ini berarti saya jadi bisa mati. Berarti orang lain di dalam rumah, aduh untung berarti saya nggak kenapa-napa. Orang lain pakai masker, waduh berarti saya sehat. Orang lain nggak pakai masker, waduh berarti saya mati. Maksudnya itu sesuatu yang menurut saya kita bisa pelajari lagi gitu ya. Kembali lagi teman-teman sekalian ya, proteksi luar kita lakukan. Terutama teman-teman yang sakit, yang mungkin nggak enak badan, ini apa. Jangankan saya pakai masker buat dalam situasi ini, brother. Saya dari dulu juga kepengen pakai masker kalau teman-teman saya pada ngerokok di kafe terus sambil ngopi-ngopi dia ngerokok gitu, itu saya mau pakai masker kalau bisa gitu. Cuma nanti disangkain saya yang antisosial. Tapi yang uniknya hari ini sekarang justru antisosial malah didengungkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan deket-deket ya gitu ya. Kalau bisa jaga jarak. Jadi sesuatu yang unik gitu ya. Nah, dan yang kedua adalah melakukan yang namanya protokol sehat, proteksi dari dalam. Itu yang kita fokuskan. Yuk kita berfokus kepada kecerdasan tubuh manusia. Terlepas daripada teman-teman masih merokok, terlepas daripada teman-teman masih belum berolahraga, terlepas daripada teman-teman masih makan sembarangan dan sebagainya, tapi tidak ada kata terlambat buat merubah ulah perilaku kita menjadi lebih sehat. Dan kita jangan pernah takut gitu, seolah-olah bahwa, apalagi kalau kita lihat memang rate of spreading sebuah penyakit infeksi itu memang tinggi, tapi rate of death itu atau rate of fatalitas itu memang sangat rendah. Kenapa? Karena memang kecerdasan tubuh manusia yang begitu kuat. Kalau nggak percaya nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja teman kita, teman-teman sekalian. Ngerokok dia terus, iya. Minum iya. Olahraga enggak. Makan semua apa bakmi apa segala dimakan, nggak mati-mati kan? Nggak mati-mati. Kenapa bisa hal itu terjadi? Karena ada istilah katanya hati yang gembira menyembuhkan. Maksudnya apa?
Maksudnya, jadi kadang kita itu diciptakan ibaratnya sebagai makhluk yang sebenarnya sempurna adanya. Tapi kita tuh kadang-kadang semena-mena sama badan kita. Merokok lah, ini apa, dihancurin ini apa. Tapi karena tubuh kita memang adalah hasil daripada ciptaan yang sempurna, maka pada dasarnya sempurnalah adanya. Jadi nggak kenapa-napa, kitanya tetap kuat. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita terus-menerus ciptakan yang namanya perlawanan hati dengan ketakutan dan kecemasan, setiap kita ngeliat berita, ngeliat ini, kita ngobrol sama teman kita, ciptain terus-menerus, lama-lama badannya nggak kuat juga. Itu juga. Tapi kembali lagi, ibarat sebuah mata uang, teman-teman sekalian, selalu ada dua sisi. Jadi di satu sisi kita memandang tinggi sesuatu, di sisi lain kita berarti merendahkan. Nah, jadi kita teman-teman, saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman mau meninggikan, memuja-muji sebuah kesakitan dengan artinya merendahkan dan memandang sebelah mata kecerdasan tubuh sendiri, boleh. Teman-teman mau kebalikannya, mau memandang tinggi kecerdasan tubuh manusia bahwa saya kuat, saya bisa ini, saya jaga pola perilaku sekitar, penyakit itu apapun juga kecil di mata saya, juga boleh. Penyakit infeksi itu bahaya atau tidak? Bahaya. Kamu benar. Penyakit infeksi itu bahaya atau tidak? Tidak berbahaya. Kamu benar. Nah, jadi sekali lagi teman-teman juga sama. Jadi kalau teman-teman mau bersibuk dwelling dengan penyakitnya, kita pasti akan selalu mendapatkan jawabannya, dan kita akan mendapatkan justifikasi pembenaran untuk bilang bahwa saya berhak untuk takut dan cemas dan untuk lemah. Benar. Saya butuh obat. Warisannya adalah ketergantungan. Kebalikannya, saya berfokus kepada kecerdasan tubuh manusia, bahwa tubuh manusia adalah yang sempurna karena saya diciptakan oleh Sang yang sempurna. Betul ya kan? Nah, pada saat itulah bahwa saya akan punya kemampuan bukan hanya menciptakan racun bagi diri saya sendiri, tapi juga saya menciptakan obat bagi diri saya sendiri. Tubuh saya adalah apotik yang sesungguhnya. Kepala saya, persepsi saya adalah command center saya. Saya akan memasukkan semua isi kepala saya itu dengan hal yang menguatkan hati saya. Dan saya akan merubah pola perilaku saya yang tadinya, pola perilakunya, yang what is normal semuanya nggak sehat, what is the new normal semuanya menjadi sehat. Dengan saya melakukan hal itu, teman-teman yang lain melakukan hal itu yang kita lakukan yang disebut dengan namanya the real flattening the curve yang sesungguhnya. Yaitu adalah bahwa dengan pola perilaku kita yang sehat, dengan komunitas kita yang sehat, dengan orang-orang yang kita ajak bergaul yang sehat ini akhirnya tanpa kita sadari, ternyata kita justru berkontribusi memberikan kekuatan kepada teman-teman kita yang tenaga medis, yang rumah sakit itu jadi tidak kewalahan. Karena apa? Karena yang sakit tambah sedikit. Iya.